kita semua. Di tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim, bisa saling berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, dalam hal ini maju sebagai calon wakil wali kota, mendampingi Babe Haji Muhammad, yang maju juga sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang sudah mengikuti pergerakan kami, sudah mendengar juga apa yang kami perjuangkan, tapi izinkan saya untuk menambahkan beberapa hal. Yang pertama tentunya Muhammad Saraswati ini mengajukan satu slogan yang itu bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul apa yang kami percayai dan sebenarnya itu harus dipertahankan karena sudah ada di Tangerang Selatan, yaitu Tangsel untuk semua. Tangsel untuk semua ini menyatakan bahwa kita bangga atas keberagaman yang ada di Tangerang Selatan, yang sebenarnya sudah ada bahkan sebelum Tangsel menjadi Tangsel. Dan ini harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan, harus kita jadikan Tangsel sebagai kota percontohan di Indonesia untuk keberagaman yang ada di sini. Dan yang kedua, kita tentunya Tangsel untuk semua ini kita perjuangkan yang namanya keadilan sosial. Kita ya sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia, tentunya punya rasa kemanusiaan. Yang dimana kalau kita lihat Tangsel ini tidak jauh beda dengan kota-kota yang lain, dimana sebagus-bagusnya, ini lokasi kita kayaknya indah sekali. Tetapi sebagus-bagusnya ini masih banyak sekali yang ketinggalan, yang tertinggal. Masih banyak ketimpangan sosial yang terpampang jelas. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin suka goes kayak saya. Itu kalau kita keluar masuk perkampungan pasti terpampang jelas. Terlihat jelas. Apa yang mungkin selama ini tidak dilihat oleh masyarakat yang hanya melewati saja. Tetapi kita melihat masih banyak yang menjadi PR untuk kedepannya. Maaf Bapak-Bapak kalau boleh duduk supaya yang belakangnya bisa melihat. Terima kasih. Ketimpangan sosial lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kami perjuangkan itu terpapar jelas, terpampang jelas maksud saya dalam Tangsel yang kami jabarkan sebagai TANGSEL. T itu transparan, A akuntabel, M-nya nyata pengabdiannya, G-nya gotong royong, untuk terwujudnya S sejahtera warganya, E elok kotanya, dan L luhur budi warganya. Kita tidak ingin melupakan apa yang menjadi nilai-nilai dari pendirian Republik Indonesia, dan itu ada di gotong royong dan ada di luhur budinya. Tapi tentunya kita harus mengedepankan bagaimana caranya untuk menghadirkan kemajuan bukan hanya untuk wilayah-wilayah yang dimana itu dikelola oleh swasta. Tapi kita ini kan punya APBD cukup besar sebenarnya. Surabaya yang dulu pendapatan daerahnya itu hanya 900 M bisa berkembang setelah 10 tahun menjadi seperti Surabaya yang sekarang kita ketahui. Bersih, mendapatkan penghargaan Adipura selama 3 tahun berturut-turut dan seterusnya. Tangsel pasti bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak, ayo kita gotong royong, karena ini bukan perjuangan Muhammad Saraswati saja. Muhammad Saraswati istilahnya hanya sebagai garda terdepan, tetapi kita ini memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya adalah kepentingan masyarakat Tangerang Selatan. Jadi kemenangan Muhammad Saraswati adalah kemenangan masyarakat Tangerang Selatan. Ini yang harus ditekankan. Jangan dilihat istilahnya, oh ini hanya untuk keuntungan Muhammad Saraswati. Keuntungannya di mana Bapak Ibu? Mohon maaf, tapi kalau Babe Haji Muhammad itu kan sebenarnya sudah nyaman. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan.
Beliau dari bawah puluhan tahun loh, bukan belasan tahun lagi, puluhan tahun dari tingkat paling bawah naik sebagai camat. Itu pun juga nggak overnight, tidak langsung seketika begitu saja, tapi terus dan terus akhirnya jadi tingkat tertinggi eselon 1 yaitu sekda. Itu udah mentok. Dan beliau itu sebenarnya tinggal berapa tahun lagi, 2024 itu bisa pensiun. Nyaman. Bisa leleh di rumah setelah itu, tinggal dicari-cari. Istilahnya semua paslon yang maju tinggal cari. Beh, minta tolong dong gerbongnya untuk dukung kita. Kan bisa seperti itu Bapak Ibu. Tidak perlu beliau susah-susah. Tapi beliau keluar dari zona nyaman karena melihat memang banyak sekali PR yang masih harus dilakukan. Dan itu kenapa beliau akhirnya maju sebagai calon wali kota. Saya ditarik dari pusat, walaupun sekarang bukan sebagai anggota DPR RI, tetapi dengan pengalaman saya di DPR RI tahun 2014-2019, dan dengan jaringan internasional yang dimana itu memang dibutuhkan kalau kita mau mengajukan, karena tidak semuanya bisa di cover APBD, apalagi karena pendapatan daerahnya karena COVID-19 sudah turun. Jadi kita bicara tentang jaringan untuk gotong royong secara nasional maupun internasional itu penting ke depannya. Untuk menghadirkan investor-investor, lapangan pekerjaan yang mungkin bisa dibuka baru untuk masyarakat Tangerang Selatan. Jadi ini semua kami pamang jelas, dan ini dalam profil, dalam visi misi program yang sudah kami serahkan ke KPUD. Bapak Ibu silahkan, itu semua ada di websitenya KPUD. Jadi saya tidak akan terlalu detail karena kalau bicara program itu bisa sampai besok, saking banyaknya memang jujur. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya mau menekankan beberapa saja. Misalnya kita bicara tentang good governance, tata kelola pemerintahan yang harusnya T, transparan, dan A, akuntabel. Seringkali tentunya kami mendapatkan keluhan dari masyarakat. Bagaimana, seringkali kami untuk mendapatkan izin ini, atau untuk kami bisa berusaha, atau hanya untuk mendapatkan yang namanya KTP, itu masih berbelit-belit. Dan kita tahu juga pasar-pasar tradisional kita, itu juga sering berhadapan dengan oknum-oknum. Jadi itu membutuhkan political will dari pemimpin yang siap untuk pasang badan, istilahnya, untuk masyarakat. Supaya oknum-oknum ini tidak semena-mena mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini semuanya juga berhubungan dengan e-budgeting, supaya terpampang jelas apa yang sudah menjadi sumbangan atau istilahnya kewajiban dari masyarakat. Bicara tentang pajak misalnya, ya itu harus terpampang jelas digunakan untuk apa saja. Masyarakat punya hak untuk itu. Waktu saya pertama kali maju, saya coba cek APBD-nya di mana. Saya nggak bisa itu cari di lewat Mbah Google. Akhirnya saya mintanya dari wakil rakyat, dari anggota DPRD. Nah ini yang satu hal yang menurut saya bisa sebenarnya kita lakukan, itu mudah. Karena websitenya sudah ada, tinggal bagaimana itu bisa terus. Dan itu harus update terus. Karena apa? Nah itu bagian akuntabelnya. Jadi kalau misalkan sekarang misalnya saya melakukan semacam FGD atau kita panggilnya itu berzumpa, itu juga salah satu siasat untuk